Sekretaris Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Transmigrasi, Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat Abdesi Bapak Haji Sindawa Karam, Ibu Ketua Sekretaris dan kami hormati. Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat kami dari pemerintah dari seluruh untuk saat kami juga sudah mendesak. Jadi malam ini CPWMD yang seharusnya bisa mendampingi Pak Menteri malam ini mohon bisa. Jadi malam ini kami harapkan kita bisa dialog lebih terbuka, menyampaikan apa-apa saja ke depan untuk lebih baik dari pelaksanaan Desa Membangun Indonesia. Saya rasa itu yang kami bisa laporkan, dan besok Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri kami laporkan, kami akan menyiapkan bus dan kami akan mengantar ke acara lembut desa. Masih menginap 1 malam lagi karena banyak yang jauh, jadi kami khawatir kalau sore pulang ada yang banyak ketinggalan pesawat, jadi masih nginap semalam, baru besoknya diatur untuk bisa pulang ke daerah masing-masing. Saya rasa itu yang Hidup Pak Menteri Desa. Terima kasih Bapak Menteri yang saya cintai dan kita banggakan bersama, mengantarkan desa di Republik ini untuk menjadi lebih baru lagi. Dan kita percaya bahwa kalau saja desa di Republik ini telah maju, telah sejahtera, maka otomatis kecamatan itu akan bagus. Kalau kecamatan sudah bagus, maka otomatis kabupaten juga akan bagus. Kalau kabupaten sudah bagus, maka otomatis seluruh provinsi di Republik akan bagus. Kalau seluruh provinsi sudah bagus, sudah sejahtera, maka otomatis Indonesia akan membina menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, perhatian Bapak Menteri selama ini, kita semua yakin dan sangat percaya bahwa dengan membangun bangsa Indonesia dan desa, kita yakin pula bahwa desa sejahtera negara kuat, itulah slogan kita di DPP Desa. Artinya apa? Kalau saja desa sudah sejahtera, maka Indonesia akan menjadi menjelma menjadi sebuah bangsa yang bisa ditakuti dan segani dalam kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia ini. DPP Desa yang menyebar di seluruh provinsi, terutama pemerintah desa. Apa saudara siap? Siap. Bukan saja saya, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. PP yang sudah ada, yang kemarin barusan kita revisi, apakah layak juga kita revisi atau tidak? Apakah pula misalnya peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, apakah semuanya layak direvisi atau tidak? Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini tentu yang akan memberikan masukan-masukan semua. Sebagaimana kita pahami bersama, tujuan penyelenggaraan Rembuk Desa Nasional adalah membangun komitmen semua pemangku kepentingan tentang Desa Membangun Indonesia. Ini kita harapkan memang pada kesempatan yang baik ini tentu kita semua harus berefleksi lebih jauh bahwa angka kemiskinan kita juga masih cukup tinggi dan naik angka 2%, dan itu mayoritas juga di desa. Kalau toh itu ada di kota, rata-rata juga masyarakat desa yang melakukan urbanisasi kota. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Praktis hanya 6 bulan. Sebelum itu kita masih menata struktur organisasi kementerian. Ini gabungan nih, ada yang dari Kemendagri, ada yang dari PDT, ada yang dari transmigrasi. Ini tidak mudah juga ini menggabungkan ini. Dan nomenklaturnya panjang sekali. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi. Bapak Ibu sekalian, tugas kami di dalam kementerian tidak semata-mata ngurus desa juga. Ada 122 kabupaten tertinggal, daerah tertinggal, yang kepresnya minggu lalu sudah diteken oleh Presiden.
Ini kepresnya juga baru minggu lalu kita kenal. Daerah atau kabupaten yang masuk dalam kategori ini baru 19 kawasan transmigrasi. Tentu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang menonjol, ada yang maju, semua warna-warni. Ada kurang lebih 114 kita punya kota terpadu mandiri dalam transmigrasi KTM. Ini tugas kita semua. Saya kira perlu dipahami bahwa di samping ngurus desa kurang lebih ada 75.000 desa se-Indonesia. Desa pun ada kriteria yang dialog akan kelihatan. Memang progresif, prospektif, futuristik. Nah, nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Kalau memang itu baik, positif, tentu akan kita akomodasi. Kalau ada dari NGO, 250 dari akademisi. Ini semua nanti akan besok akan ikut di dalam rembuk desa. Angka kemiskinan itu harus kita lihat dalam berbagai macam perspektif. Kita tidak punya hari ini data kemiskinan yang pasti, itu tidak punya. Apakah BPS? Ada yang lain tidak punya cari kemiskinan itu. Kementerian nanti punya data kemiskinan sendiri berbasis petani di desa-desa, berbasis nelayan, berbasis rumah tangga, berbasis sektor informal misalnya. Coba kita kapan-kapan kita bikin kuesioner sendiri atau bikin penelitian sendiri. Saya yakin karena kita sebetulnya dari seluruh kementerian yang punya perangkat paling komplit adalah Kementerian Desa. Bapak-bapak sekalian juga kan perangkatnya itu. Para kepala desa, para aparatur desa, para pengurus desa, termasuk rakyat desa itu sendiri. Ini coba kita pikirkan. Saya juga sedang penuh. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita punya data tersendiri mengenai angka kemiskinan kita, sehingga treatment yang akan kita pakai, polsa yang akan kita pakai untuk menentukan sebuah kebijakan dana desa itu untuk apa sebenarnya yang paling tepat. Kemarin saya mengatakan dan sesuai dengan peraturan Menteri Desa, sampai itu juga sesuai dengan SKB 3 Menteri, dana desa diprioritaskan untuk membangun infrastruktur. Tidak ada guidance. Bisa jadi dana ini bisa macam-macam. Bagi yang sadar akan pembangunan dan bagi yang sadar akan kepentingan rakyatnya, tentu tidak disalahkan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin 75.000 desa seluruh Indonesia bahwa itu pelaksananya benar dan penggunaannya benar? Tidak ada yang bisa menjamin. Ini yang terus-menerus kita diskusikan. Makanya saya beberapa hari yang lalu, kemarin melontarkan opsi sudah ada dana desa dari pusat langsung ke rekening desa. Pertanyaannya adalah sudah siapkah, sudah mampukah, sudah tepat sasarankah? Dan itu pertanyaannya. Benar-benar digunakanlah, tidak dibawa lari misalnya. Karena ini akan memotong mata rantai birokrasi dan tidak ada keterlibatan dari kabupaten maupun kota. Ada yang hadir yang saya hormati, ini seluruh selatan Bali tadi pas maghrib nyampe dalam hal bagaimana penggajian terhadap aparat, karena dalam hal ini ada perbedaan sehingga mungkin ada penentuan. Yang kedua, barangkali masalah pertanggungjawaban menjadi bahan renungan juga buat Pak Menteri, bahwa kalau bisa dilakukan dengan cara semester saja,
Jadi 2 kali saja kalau bisa. Kenapa? Mengingat bahwa dalam hal pencairan memang undang-undang desa ini teman-teman kepala desa dari background yang berbeda, mindset berpikirnya itulah yang harus dirubah. Karena ini juga yang kami lakukan di Bone kemarin dengan melakukan sosialisasi, termasuk kami membuat program yaitu sistem informasi desa. Itu desa-desa di wilayah-wilayah perbatasan, jadi bukan daerah perbatasan, itu memang benar-benar sangat tertinggal. Sehingga kesempatan ini kami sampaikan sebagai masukan supaya diperhatikan, sebab desa-desa tersebut masih sangat merana dan jangan sampai dikatakan kita ini menantikan menikah. Yang kedua, pemerataan pembangunan benar-benar belum menyentuh seluruh warga negara kita Indonesia ini. Kita harus mengakui hal itu, sebab kalau tidak ada sentuhan kasih abdesi khususnya dari Provinsi Papua, jangan sampai mereka menangis. Yang ketiga, saya mempertajam apa yang disampaikan oleh saudari saya dari Bone tadi. Memang benar, kami dari Papua mengharapkan dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pada tahun anggaran ini dan seterusnya ke depan, khusus untuk Siltap, kalau boleh ada regulasi yang menetapkan supaya adanya keseragaman penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya. Nah, sedangkan kalau tunjangan itu kita kembalikan saja ke masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan APBD-nya. Demikian 3 hal yang saya sampaikan. Terima kasih kepada untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kalimantan Utara, dan keberadaan saya pada malam kesempatan ini sebagai Ketua DPD Abdesi Provinsi Kalimantan Utara. Menarik sekali pada kesempatan ini. Tadi Bapak selalu menyampaikan bahwa mungkin perlu adanya revisi terkait masalah perundang-undangan. Jadi menurut saya secara pribadi, kalau undang-undang desa itu sudah cukup bagus, Pak. Namun turunannya di PP 43 direvisi ke PP 47 itu ada satu hal yang sangat memprihatinkan, Pak. Pada sesungguhnya kita selaku pemerintah maupun siapapun dia, kita bekerja itu, Pak, tentunya mengedepankan hak dan kewajiban. Hak kita laksanakan, kita tuntut, kewajiban kita laksanakan. Di sini saya melihat di PP 47 itu, Pak, di pasal 100 itu menurut saya khususnya di wilayah Kabupaten Nukan itu sangat tidak membantu kami, Pak. Kenapa? Karena di situ saya sampaikan bahwa anggaran yang masuk lewat APBD desa itu dikelola dengan 30 operasional, 70% untuk pemberdayaan dan yang lain-lain. Sedangkan perlu kita ketahui bahwa untuk ADD kami sendiri, Pak, murni itu cuma 100 juta, ditambah ADD perubahan kemarin ada 300 juta, plus DD 300 juta, sehingga telah diakumulasi, Pak, hanya kurang lebih 700 juta. Kalau dibagi 700 juta ini, Pak, 30% hanya 200 juta saja untuk operasional kantor. Sedangkan kehidupan kami daerah perbatasan ini sangat memprihatinkan, Pak. Kami sangat ketergantungan dengan daerah Malaysia, dengan nilai-nilai jualnya sangat tinggi sekali. Belanja pegawai saja kami, Pak, setelah kami menghitung, karena itu juga masuk gaji RT, itu sekitar 350 juta, Pak. Sehingga untuk pengetahuan Pak Menteri, untuk wilayah Kabupaten Nukan untuk tahun 2015 tidak satu pun desa yang gaji sampai 6 bulan, Pak. Semuanya cuma 5 bulan ke bawah. Kami kerja 12 bulan, tapi kami terima gaji cuma 5 bulan. Maka dari itu harapan saya untuk pasal 100 ini perlu ditinjau kembali barangkali untuk daerah-daerah tertentu barangkali, sehingga nanti kami juga daerah perbatasan bisa dapat hal yang mungkin sebagaimana yang kami harapkan. Kami diharap untuk bekerja maksimal, tetapi di sisi lain hak kami tidak diberikan sebagaimana harapan kami. Itu yang pertama. Kembali barangkali itu isinya terkait masalah APBDes, Pak. Sumber pendapatan desa itu yang masuk di APBDes itu 30% untuk operasional, 70% untuk pemberdayaan. Sangat menurut saya belum bisa mengcover semua yang ada barangkali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini terkait masalah semester DD, Pak. Letak geografis Kabupaten Nukan sangat menantang sekali, Pak. Hingga saat ini, terakhir tanggal 8 Desember kemarin, saya mengajukan DD saya, Pak, semester ketiga dan ADD tahap kedua. Masih ada kurang lebih 30 kepala desa yang belum mencairkan DD yang tahap pertama, Pak. Ini bisa disuruh dikontak ke sana, apa permasalahannya? Karena letak geografis sangat memprihatinkan sekali, Pak.
apalagi kalau sampai 3 semester. Jadi saya berharap untuk DD ini kalau bisa cukup 2 kali saja Pak, karena sangat memberatkan kami khususnya daerah perbatasan kalau sampai 3 kali. Itu yang kedua. Dan karena cuma 3, mungkin ini khusus perbatasan pembangunan barangkali. Nah, memang perbatasan ini sangat perlu perhatian khusus Pak, karena akses yang ada di sana itu memang masih sangat memprihatinkan. Tentunya dengan adanya lahirnya Kementerian Desa ini kami sangat harapkan bagaimana supaya pembangunan daerah-daerah perbatasan bisa jadi perhatian khusus bagi Kementerian Desa. Saya kira itu tahun Pak, tapi saya coba memasukkan SK saya di bank tapi tidak punya nilai. Kok DPR bisa? Ini tidak adil menurut saya. Tolong ditinjau kembali. Sewaktu kami ini punya kebutuhan, kami juga mencoba masukkan, barangkali bisa jadi agunan di sana. Ternyata nggak punya nilai Pak Menteri. Mohon bahwa kepala desa itu hakim dan jaksa. Desa turun tangan, tapi jadinya tidak seberapa. Pak, kalau ada tema meminta 2 kali, saya minta 1 kali saja. Kenapa bisa begini Pak? Pencairan dana desa di kabupaten kami itu terlalu berbelit-belit. Bahkan 10 orang tanda tangan baru bisa cair. Saya sampaikan Pak, dari keuangan 6 orang tanda tangan baru bisa maju ke sekda, baru bisa masuk ke kepala badan, dari kepala badan ke sekda, dari sekda ke bupati, baru bisa cair. Bupati susah didapat. Terus terang, makanya kami minta kepada Bapak Menteri supaya pencairan dana desa ini 1 kali saja. Ini terlalu ribet dan berbelit-belit. Yang terakhir, kita lebih enak dan insya Allah tidak ada kepala desa yang menyelewengkan dana tersebut. Terus masalah dana desa Pak, ada beberapa di kabupaten, khususnya di Kabupaten Gresik, itu 3 tahapan, ada yang cair baru 1 tahap, 2 tahap, dengan tutup anggaran yang sudah mendekati gini. Umpama tidak bisa terserap, sisa dana yang tahap ketiga dimasukkan kepada silpa ataupun sisa lebih penggunaan anggaran, itu tidak bisa tahun 2016 dana yang belum terserap itu bisa ditambahkan kembali. Yang kedua, untuk Undang-Undang Desa tentang masa jabatan perangkat, kalau tidak salah pasal 117 atau pasal berapa, itu menyatakan bahwa masa jabatan perangkat yang tidak pegawai negeri itu masa jabatan habis sampai masa jabatan tersebut, yaitu sesuai dengan SK. Ada beberapa kabupaten khususnya di Jawa Timur, SK perangkat itu ada yang 60 tahun. Salah satu contoh di Kabupaten Lamongan. Di Kabupaten Gresik ada masa jabatan perangkat desa adalah cuma 10 tahun. Lah dengan undang-undang tersebut, karena undang-undang itu tidak bisa belum direvisi, masa yang jabatan perangkat 10 tahun disesuaikan masa jabatan 60 tahun, apa tidak bertentangan dengan hukum bila mana ada salah satu dari orang-orang yang menggugat ke PT UN. Mohon kesejahteraan utamanya kepala desa saya tidak minta, tapi untuk mengingatkan bagaimana kesejahteraan kepala desa itu betul-betul bisa dipikirkan agar apa, kerja kita bisa lebih optimal. Terima kasih. ada 5 pertanyaan sudah saya rangkum di sini. Yang pertama dari Bapak Petrus, dari Bapak Muhammad. Itu susah kurangi yang awalnya agak tinggi, lebih ya 3-4 juta, ada yang sekarang dikurangi 1,5 juta, kurang katanya disesuaikan dengan UMR. Memang pendamping desa sama disamakan dengan gaji UMR. Ini otaknya orang Kementerian Keuangan. Kalau saya kasih gede, kasihan juga mereka ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, makanya ya kompleks, masalahnya kompleks. Itu banyak sinergi, banyak
melakukan koordinasi dengan lintas kementerian. Bayangkan misalnya, kalau kita mau jujur dengan adanya undang-undang desa itu memberikan mandat kepada kementerian desa untuk penuh menangani desa. Ini kan nggak penuh juga. Bahkan sekarang banyak kementerian berlomba-lomba untuk bikin program desa. Ini nggak boleh asli. Jalannya dulu nanti. Menyanyikan lagi Indonesia Raya. Yang kami hormati lembaga, yang kami hormati ketua dan para anggota APDESI, yang kami hormati para di mana Bapak dan Ibu merupakan semangat pada pagi hari ini. Jadi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, membuka permainan dari Aceh hingga Papua. Bawa dari desa Cicibulu, Kabupaten Subang. Terhadap angin yang tak berwujud. Selanjutnya antara keduanya, selain untuk menunjukkan kedekatan, bersama-sama berikan bunyi kelencer agar kita tahu fungsi dan terima kasih. Salam para kepala desa yang saya hormati dan saya banggakan, masyarakat yang saya hormati, serta oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi untuk memperingati ulang tahun undang-undang tersebut yang pada implementasi undang-undang desa secara efektif baru berjalan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan bekerja cerdas dalam rangka memenuhi pencapaian target jangka pendek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Quick Win tahun 2015. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan laporan atas pelaksanaan upaya-upaya taktis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Desa di masa transisi tahun 2015. Pertama, berdasarkan Trisakti dan Catur Sakti, yang pada intinya menegaskan pentingnya keberadaan desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. Desa Membangun Indonesia harus menjadi paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami, kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, kelompok akademisi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkonsensus secara bersama-sama untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa dengan paradigma Desa Membangun Indonesia yang didasarkan pada dasar-dasar sebagai berikut. Pertama, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan. Ketiga, bahwa transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa. Keempat, bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda desa. Pelibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kedelapan, bahwa kesembilan, bahwa untuk memajukan desa dan masyarakat ada penyediaan informasi secara merata 2015. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa agar bisa mengharumkan cinta. Iya, dari seluruh pelosok. Tentunya Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan busana daerah yang dikenakan oleh putri-putri nan cantik adalah kami harapkan segera daerah tertinggal dan transmisi memberdayakan dan mendorong desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan. Misi pembangunan nasional diarahkan untuk memberi prioritas pada pembangunan desa agar dapat memberi kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat dalam pembangunan nasional kita. Pada tren pertumbuhan jumlah desa yang terus meningkat. Pada tahun 2014, jumlah desa kita di Indonesia sebanyak 74.045 desa, meningkat sekitar 17,55% dari tahun 2005 yang berjumlah 61,49.000 desa. Dari sisi kualitas, desa memiliki kekuatan.
terdapat 17 atau penduduk miskin kita berada menghasilkan pusat pembangunan di daerah tertentu, umumnya berada di Pulau Jawa dan yang utamanya berada. Pengakuan hak asal usul kepada masyarakat desa untuk mengatur terhadap mandat undang-undang desa. Kembang baru melalui investasi produktif desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para presiden Bapak Menteri yang lengkap di atas. Iya, demikianlah tadi pencak 2015. Luar biasa sekali semangat dari kebersamaan Indonesia. Kami persilahkan sebuah kebersamaan dan langkah bersama dengan seluruh elemen di Indonesia membangun sejarah, menjadikan desa di seluruh Indonesia tidak hanya sebagai kawasan yang tertinggal, tapi menjadi suatu bentuk nyata kesatuan dan pembangunan untuk kejayaan. Khas Swankers, ya. Orang yang survive di sini bukan anak-anak malas kepala. Ini tempatnya di sana, karena tempatnya dapat dari luar. Malas rupanya para pekerja berada di sini. Banyak mintanya, hey, kerja, kerja, ayo kita kerja, kerja. Halo, salam kenal buat seluruh kepala desa di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita bernyanyi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi. Datang negara yang satu. Ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju. Mau menjadi setan.